Sekarang saya boleh nanya? Ini aja. Ya kita gantian nanya. Ini asik kan, unik kayak gitu ya teman-teman semuanya. Coba ya, saya mau bertanya nih yang belum pernah terjawab menurut saya gitu ya. Coba Anda buka dulu Lukas 2 nomor 11. Terus? Lukas 2 nomor 11. Coba Anda baca dulu. Sebab pada hari ini sudah lahir bagimu juru selamat, itu Kristus Tuhan itu di dalam negeri Daud. Mohon maaf, saya mau tanya, Biblemu itu pakai Bible apa? Kok beda dengan Bible saya? Terjemahan lama, Bang. Terjemahan lama. Oh, terjemahan lama. Baik. Ya, hari ini kalau saya pakai terjemahan yang baru nih lah ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Apakah di situ betul yang lahir itu adalah Tuhan? Ya, bisa saya terangkan. Ya, gini. Jadi gini, dalam kekristenan mengakui bahwa Tuhan itu menyatakan diri menjadi manusia. Ya, menyatakan diri mengambil rupa menjadi manusia. Tetapi dalam dia menyatakan diri menjadi rupa sebagai manusia, maka dikatakan adalah Sang Firman, Hologos. Itulah yang menjadi manusia. Pelin-pelan kau bang. Yang saya tanya padahal cuma simple gitu. Ya. Yang dilahirkan itu Tuhan atau manusia gitu. Kan saya sudah jelaskan bahwa dia mengambil rupa menjadi manusia. Jadi sang Tuhan itu mengambil rupa, jadi dilahirkan jadi manusia. Sang Tuhan itu mengambil rupa, dilahirkan jadi manusia, mengambil rupa jadi manusia. Iya. Apa Berarti yang lahir itu Tuhan atau manusia? Gini bang, kita mengerti semua bahwa kekuasaan Tuhan itu nggak terbatas, betul? Kan dia maha bang. Tuhan itu maha. Betul. Nah di dalam kemahaan itu, dalam iman kekristenan, maka Tuhan itu menjelma atau mengambil rupa menjadi manusia di dalam proses kelahiran. Iya. Paham itu penjelasan Anda tuh saya paham. Jadi yang mau saya tanya, yang lahir itu Tuhan atau manusia di Lukas 2 nomor 11 tadi? Itu jelas. Lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan itu di dalam negeri Daud. Karena dia berarti Tuhan kan yang lahir gitu. Enggak, betul? Tuhan yang lahir, tapi Tuhan itu kayak gimana? Tuhan lah. Kalau Tuhan nggak lahir berarti manusia yang lahir gitu. Tuhan atau manusia yang lahir pelin-pelan kali gitu. Udah bang, saya sudah katakan di awal, Tuhan yang mengambil rupa menjadi manusia. Nah, berarti yang lahir Tuhan. Sabar, Tuhan itu maha. Iya tahu saya Tuhan itu maha. Saya sudah tahu penjelasan Anda yang itu. Jadi yang lahir itu Tuhan gitu. Ya, saya bisa menjelaskan. Udah, saya paham penjelasan Anda tuh, saya paham. Tuhan itu kata kamu maha, dia mengambil rupa jadi manusia, saya paham. Makanya saya tanyakan di Lukas 2 nomor 11 itu, yang lahir itu Tuhan gitu. Ya, yang lahir itu adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia. Itu jelas. Ya berarti Tuhan kan yang lahir. Yang lahir manusia, dia mengambil rupa manusia. Tapi dalam kelahiran yang lahir manusia gitu, bukan Tuhan. Mana yang betul? Kok pelin-pelan kali jawaban kamu ini, bingung. Aduh. Yang saya tanya tuh gini aja dah ya, gini aja, biar kita nggak bingung. Yang dilahirkan Maria itu bentuknya Tuhan atau manusia? Dah itu aja dulu dah. Saya sudah jelaskan, jawaban singkatnya adalah Tuhan yang mengambil rupa menjadi manusia. Jadi yang lahir itu adalah manusia. Mengambil rupa itu lahir. Jadi ini mengambil rupa. Jawaban Anda ya. Jawaban Anda saya simpulkan. Berarti yang lahir itu Tuhan. Sabar. Jadi yang lahir itu Tuhan yang mengambil rupa manusia. Jadi yang dilahirkan saya tahu udah. Iya, udah dibilang udah tahu. Tuhan yang mengambil rupa manusia, itu jawaban Anda. Sekarang saya tanya, yang dilahirkan itu Tuhan atau bukan? Kan yang lahir manusianya. Lah,
Ditanya malah manusianya yang lahir. Boleh saya jawab tanpa diganggu oleh Ustadz? Kamu menjelaskan bahwa Tuhan Boleh yang saya mengambil rupa jadi manusia. Saya tanya yang lahir Tuhan atau manusia? Ya, bisa. Manusia kata kamu. Bisa jawab tanpa diganggu, bisa. Bukan bisa jawab tanpa diganggu. Anda berputar-putar dari tadi itu aja gitu. Bisa, nggak bisa. Saya dengarkan sampai habis, tetap pertanyaan saya yang lahir itu Tuhan atau bukan gitu. Bisa. Bisa. Oke. Coba. Jadi Tuhan kami, saya mau dari awal lagi saya jelaskan, menyatakan diri dalam rupa menjadi manusia. Dalam menyatakan diri dalam rupa menjadi manusia itu dilahirkan, manusianya dilahirkan. Tapi dalam keadaannya dia adalah sang Tuhan. Jadi tubuh ini yang dilahirkan tanpa bercampur. Dan itu sangat jelas dalam kitab suci kami menjelaskan tentang hal itu. Di dalam keberadaan manusia dia mengatakan tentang hal-hal pengutusan yang dia kerjakan. Udah? Itu dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 dikatakan firman itu telah menjadi manusia serta tinggal di antara kita. Jadi dalam keberadaan Tuhan, kemanusiaan itu dia menyatakan diri menjadi manusia. Dalam menyatakan diri itu dia dilahirkan. Jadi dilahirkan itu adalah bentuk kemanusiaannya. Tapi sang firman yang dalam dirinya itulah Tuhan. Jadi kalau dia bentuk menjadi manusia itu, Bang, bentuk manusia harus dilahirkan, namanya menjadi manusia. Tapi dalam keadaan kemanusiaan itu tidak bercampur dengan kealahan, sehingga dikatakan bahwa dia adalah Tuhan. Dia menyatakan diri menjadi manusia. Itu membingungkan. Bagaimana saya tentang hal yang lebih sulit? Ya, udah. Udah? Baik. Pertanyaannya tetap yang dilahirkan itu Tuhan atau bukan? Atau tetap saya pertanyaannya tetap itu. Yang lahir di Lukas 2 nomor 11 itu Tuhan atau bukan? Yang lahir adalah kemanusiaan. Itu bicara lahir. Manusia kan katamu yang lahir. Tadi kau menjelaskan Tuhan yang mengambil rupa jadi manusia. Saya tanyakan yang lahir ini Tuhan atau bukan? Manusia katamu. Kayak gimana sih kamu itu pelin-pelan gitu? Segampang ini nggak dimengerti juga, gimana sih? Bukan orang tidak mengerti. Kamu yang pelin-pelan gitu, bingung menjelaskannya. Segampang itu. Saya sudah kalimat jawabannya adalah Tuhan yang menyatakan diri menjadi manusia. Dalam menyatakan itu dilahirkan. Itu baik. Tahu saya. Jadi yang di Lukas 2 nomor 11 ini yang dilahirkan itu adalah Tuhan, betul? Ya, Tuhan aja, Bos. Tuhan gitu ya. Udah gitu. Jawab yang jelaskan simpel gitu. Ya. Jadi Tuhan lahir, betul? Saya sudah katakan Tuhan yang menyatakan diri menjadi manusia. Jadi dalam keberadaan Tuhan tidak dilahirkan, tetapi yang melahirkan itu kemanusiaan yang dilahirkan. Ngerti nggak? Kan kemanusiaannya yang lahir. Di dalam manusia itu kan ada Tuhan, kata kamu. Di dalam keberadaannya Tuhan kami, Tuhan yang nyata, yang menyatakan diri menjadi manusia. Dalam pernyataan diri menjadi manusia, nah itulah proses kelahiran. Kenapa dikatakan Tuhan? Karena di dalam keberadaannya dia tetap Tuhan yang menyatakan diri menjadi manusia. Jadi yang berojol itu berarti Tuhan, betul? Yang berojol itu kemanusiaannya dan dia adalah Tuhan. Pelin-pelan kan? Kau menjelaskannya yang berojol manusia, tapi kau menjelaskan Tuhan gitu. Kenapa? Coba pakai akal waras kamu gitu. Saya bertanya sesuai ayat ini. Yang lahir itu berarti Tuhan yang jadi manusia, betul nggak? Tuhan kami menyatakan diri jadi manusia. Dah. Iya, berarti yang dilahirkan ini Tuhan yang menjadi manusia, betul kan? Ya. Berarti Tuhan lahir gitu. Kan sudah dikatakan Tuhan kami menyatakan diri menjadi manusia, yang lahir adalah kemanusiaannya.
jelas itu. Ada. Kau tegaskan malah Tuhan lahir, kau kan kagak mau terima. Padahal kamu yang bilang sendiri, yang lahir itu adalah Tuhan, yang dilahirkan itu Tuhan yang jadi manusia katamu. Saya tanya, Tuhan Gimana bisa sih? dilahirkan. Tuhan bisa dilahirkan. Ngapain Tuhan dilahirkan? Bukan kepercayaan saya Tuhan dilahirkan. Itulah yang saya mau kasih paham, Bang Ustadz. Tuhan itu mahat segala-galanya. Kemahaan itu dia bisa menyatakan diri menjadi manusia. Dalam pernyataan itu kemanusiaan itulah dia membentuk manusia, itu yang dilahirkan. Oke. Langsung dia Ya. menyatakan diri itu dilahirkan. Itu kemanusiaan yang dilahirkan. Tetapi dalam Berarti ini kemanusiaan, karena itu jawaban kemanusiaan Anda itu saya tangkap. Ya, Saya tangkap Kalau saya- jawaban Anda. Karena itu Berarti kita gini Bang, kesimpulannya gini. belum kesimpulannya. Oh, Kalau belum. saya- Lanjut dulu di kamu. dalam- Iya. Dalam keberadaannya bahwa dia mana ayatnya pun saya lupa itu. Karena di dalam Kan bingung sendiri kamu. kan, kalau Aduh. kami percaya, kami tidak katakan kami bersaksi karena kami tidak lihat. Kami tidak bisa sampai menyelami keberadaan Tuhan. Tuhanlah yang secara dalam. Tapi kalau saya sudah bersaksi tentang Tuhan, seolah-olah saya lebih tahu, saya tahu segalanya. Padahal nggak tahu apa-apa harusnya. Nggak tahu apa-apa, tapi kan jawaban saya nggak bisa Anda bantah. Kayak gimana? Kata Anda yang namanya saksi harus melihat. Saya buktikan Harus kepada ya. Anda yang namanya saksi itu bukan harus melihat gitu. Seperti saksi ahli dalam sidang. Dia melihat dengan apa? Dengan ilmunya, bukan dengan matanya. Ketika umat Islam bersyahadat, ya, asyhadu alla ilaha illallah, umat Islam itu melihat Allah itu dengan apa? Ilmu tauhidnya, bukan dengan matanya. Ya, kan kalau Nggak semua yang bersaksi itu harus dilihat dengan mata. Gimana sih? kan kalau pada saat mereka bersaksi itu serta-merta pada saat mereka misalnya dari agama lain pindah ke agama abang langsung bersaksi. Gimana kalau abang katakan mereka sudah mempunyai pengetahuan, sedangkan mereka belum tahu apa-apa baru mau masuk langsung bersaksi? Ya iya, Sama seperti namanya aja waktu seorang mualaf nih, kau kan Kristen. Ya, kau Kristen. Lalu tertarik masuk agama Islam. Kamu pasti mempelajari apa? Mempelajari dalam kekristenan bagaimana Tuhan. Lalu bertanya di dalam agama Islam seperti apa Tuhannya. Itu ilmu yang dia tanyakan, masuk ke akalnya. Makanya dia mau syahadat gitu. Artinya apa? Dia bersaksi dengan pengetahuan dia, dengan ilmu dia, bukan dengan matanya yang mualaf itu. Bang, saksi ahli itu aja bang. Bang. Saksi ahli yang mau menjadi saksi ahli itu mereka mempelajari itu tentang hal-hal duniawi saja bang. Ya iya. Itu Makanya mualaf itu kan waktu dia masuk Islam dia mempelajari agamanya, mempelajari bagaimana itu Tuhan, mempelajari bagaimana itu tauhid Islam. Maka dia mau bersyahadat dengan ilmu dia. saksi ahli itu. Aduh. Dia mempelajari mualaf itu. Ya. Saksi ahli itu bang, dia ada jenjang pendidikan berapa tahun sampai puluhan tahun untuk dia mendapat pendidikan saksi ahli dengan pengalaman pun. Oh, itu formalitasnya. Iya. Formalitas. Iya, formalitas dikatakan dia sebagai saksi ahli. Hanya bisa orang baru sekolah baru mau masuk sekolah langsung kamu jadi saksi ahli. Nggak seperti itu toh? Itu formalitas, betul. Kalau di bagian formalitas. Formalitas. Lah, Tanya aja bang. gimana? Kehabisan bantahan kamu. Wah, logikanya aja bang. Logika. Saya kasih logika sama kamu udah. Ya, Kayak gimana saya lagi kasih kamu gambaran mau kayak bantah? Saya kasih gambar. Saksi ahli itu untuk dia menjadi seorang saksi ahli perlu berapa tahun, puluhan tahun. Dia menempuh pendidikan. Dia harus mempelajari misalnya hak saksi ahli.
Misalnya saksi ahli yang dalam bidang apa sesuatu yang dia tuju, dia harus mempelajari sedetail-detailnya hal itu, Bang. Oke. Sampai puluhan Betul. tahun. Betul nggak? Betul. Tapi kalau serta-merta baru mau masuk kuliah langsung dia menjadi saksi ahli, baru mau masuk langsung jadi saksi. Oh iya. Langsung bersaksi. Seorang mualaf itu dia nggak setahun 2 tahun dia belajarnya. Iya, dia akan mempelajari sampai dia yakin gitu. Entah berapa lama. Mungkin lebih dari 10 tahun dia belajar. Kan gitu juga. Debat kusir, Bang, langsung aja. Apa? Aduh. Ya, Makanya ya kalau ada bantahannya, bantahlah pakai data.